Baru saja kita saksikan sebuah perjalanan dalam bentuk gambar dan kenangan kaleidoskop indah yang merangkum tawa, perjuangan, semangat, dan cinta yang tumbuh di setiap sudut sekolah ini. Sebuah rangkaian momen yang sederhana namun penuh makna. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan pertama oleh Kepala SMP Muhammadiyah Plus kepada Bapak Wirawan SPD MPD. Kepada beliau dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Samsul Arifin selaku Korbit Dikdasmen di pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Mojokerto, sekaligus mewakili Abah Nurwiji yang hari ini berhalangan hadir karena acara bersamaan. Juga kepada Abah Samsuri ya, menjadi perwakilan dari Majelis Dikdasmen PDM Kabupaten Mojokerto, juga kepada Ibu Ami Fauzia selaku pendiri dan juga tim pengembang dari SMP Muhammadiyah Plus. Juga ada tamu kehormatan Bapak Suwaji dari KPU. Tak sebenarnya ini Pak, nek gak ngono melanggar. Karena tamu kehormatan ya. Juga kepada Bapak Ibu orang tua wali murid angkatan 9 ya, teman-teman guru dan tenaga kependidikan dari SMP Muhammadiyah Plus, dan tak lupa kepada anak-anakku sekalian yang kami banggakan. Alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, yang pada hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan itu, dan juga kita bisa mengejawantahkan dalam bentuk amalan-amalan kebaikan. Dan juga tak lupa sholawat dan salam kita panjatkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan juga para sahabatnya, dan kepada mereka-mereka yang mengikuti dalam kebaikan hingga hari kiamat kelak. Hadirin sekalian yang kami hormati, sebelum kita masuk ke dalam apa yang kami sampaikan, bahwasanya pada hari ini kita SMP Muhammadiyah Plus ya, untuk angkatan ke-9, ya alhamdulillah sudah 9 kali ini ya, saya berdiri di depan para lulusan ya, dan sekarang juga lagi viral ya, iki kok wisuda piye to Pak. Lagi viral ya, sesuatu yang sebenarnya biasa di masa lalu menjadi viral di zaman sekarang. Ya akhirnya kita menjadikan satu hal yang pembahasan ya. Jadi supaya tidak merasa nanti iki oleh cagak to yang ini ya. Ya, satu yang pertama, kalau kita bicara wisuda sendiri itu dari bahasa Sanskerta itu wisuda asalnya. Yang maknanya itu adalah setelah melewati satu proses, yang setelah proses itu dia terbebas dari dosa. Dalam kaidah bahasa Indonesia dimasukkan dalam satu acara atau kegiatan untuk yang telah lewat dari satu proses untuk ke proses yang lebih tinggi atau proses selanjutnya. Jadi kalau kita bicara wisuda yang dalam artian notabene yang selama ini dikuasai untuk sarjana atau S2 atau S3 itu juga tidak masalah ya, tapi juga kita punya dasar sendiri bahwasanya asal dari wisuda sendiri itu tidak ada batasannya.
Bahkan kalau saya mendirikan suatu TPQ sendiri, terus saya anak ini lulus juz 30, saya bikin wisuda sendiri, itu hak saya sendiri. Lah pokok ngurusi aku ngono loh. Ya, dan juga di SMP Muhammadiyah Plus memang kita alhamdulillah sampai detik ini saya selalu berani untuk mempertahankan apa yang sudah kita lakukan selama ini. Toh juga saya tidak merugikan siapapun. Bahkan kemarin yang ada pelarangan studi tour dan lain-lain ya, SMP Muhammadiyah Plus gak terima numpak bis, numpak pesawat ke Singapura, Malaysia, plus untuk SMP Muhammadiyah Plus. Itu di saat genting-gentingnya pelarangan, udah berangkat. Nah, tapi dengan prinsip kita tidak melanggar aturan, ya memang SMP Muhammadiyah Plus tidak mengadakan. Saya temukan travel sama orang tua, monggo dilanjutkan. Mau lanjut monggo, enggak lanjut nggih monggo. Karena SMP Muhammadiyah Plus kalau di luar itu kenapa kok itu dilarang? Karena membebani wali murid satu. Kedua karena enak gurune diambilkan dari apa yang dibayar. Saya tunjukkan secara keuangan langsung ke travelnya, Pak, apakah jenengan kasih saya persen di depan ini? Sumpah demi Allah, sampai tak sumpah. Enggak Pak, SMP Muhammadiyah Plus enggak. Terus kita juga kalau sebenarnya tidak berangkat, kita juga senang. Kalau di sekolah lain misalnya enggak berangkat, mungkin agak sedih. Biasa untuk sangu kan untuk sangu. Kalau kita enggak, kita malah senang kalau enggak berangkat aslinya. Karena apa? Karena kita untuk guru itu anggarannya kita dari sekolah RKS. Jadi kalau enggak berangkat malah sekolahnya bisa saldo gitu aslinya gitu. Dan kalau berangkat juga enggak apa-apa karena kita sudah anggarkan dari satu sisi itu. Sisi ini juga, di sini wisuda ini juga beberapa wali murid menghadap saya sebelum acara ini. Gimana Pak, ada bilang gini. Saya bilang ya kalau jenengan mau maju ya maju, nanti perkara dipanggil kan saya yang maju, bukan jenengan itu aja ya. Jadi nggak masalah ya. Jadi ini perlunya memang kita dalam organisasi sebagai pimpinan itu harus berani ambil risiko. Ini perlu dipahami oleh anak-anakku sekalian semuanya. Dan juga kita tadi sudah melihat karya anak-anak sendiri, itu karyanya anak-anak Bapak Ibu, bukan guru ya. Dan itu menunjukkan aku malah tiba arek jero itu dengan bal yo. Alhamdulillah selama 3 tahun ini enggak ada kaca pecah ya. Aku mbir-mbir nonton video kemarin nih. Ternyata di dalamnya, tapi enggak apa-apa ternyata ya. Ini menunjukkan bagaimana gembiranya anak-anak di dalam sekolah kita. Dan ini akhirnya menjadi rahasia yang terbuka oleh umum. Kenapa kok anak SMP Muhammadiyah Plus itu enggak ada yang berani, enggak ada yang mau bolos. Ya. Bahkan ada di salah satu wali murid itu, Mbak Nana cerita saya tadi itu, ada anaknya ini mulai hari kemarin udah enggak masuk, galau. Biasanya budaya sekolah, enggak budaya sekolah, tapi budaya SMP Muhammadiyah Plus untuk anak angkatan 9. Ya. Apa yang kalian lakukan, rasakan itu juga dirasakan oleh kakak kelas kalian 8 periode yang sudah lalu. Kita memberikan SMP Muhammadiyah Plus sejak awal kita berdiri, kita punya prinsip bahwa saja kita mendirikan sekolah yang memang dimaui oleh orang tua, yang sesuai dengan apa yang diharapkan orang tua, sesuai kadar kita. Ya, saya juga apabila ada wali murid ke saya, calon wali murid, Bapak maunya apa? Ibu maunya apa? Kalau maunya ini anak ini bisa hafal Quran 30 juz, nah ini yang agak berat. Saya bilang tidak bisa di sini, karena di sini juga ada kewajiban untuk pelajaran, mungkin di tempat lain. Tapi di sini juga tidak juga melulu agama ataupun melulu pendidikan umum. Ya. Kita siapkan dua-duanya dengan sesuai kemampuannya anak. Makanya target yang kita beri adalah target yang sesuai dengan kemampuan anak. Inilah salah satu rahasia yang lain kenapa di SMP Muhammadiyah Plus tidak ada anak stres dalam perkara hafalan. Dan ini terjadi di anak saya kelas 7 ya. Ini live mungkin bojoku nonton ya. Dia di rumah itu bingung. Iki apa iki? Hol itu gak tahu apa lo gitu.
Dia cuma jawab tenang aja kan, Umi enggak tahu apa yang aku lakukan di sekolah ya. Ternyata kemarin ngasih tahu, alhamdulillah aku lulus hafalan Ar-Rahman. Ya Allah. Padahal di rumah enggak kelihatan sama sekali stresnya. Ya. Tapi ya, anak kelas 7 sudah hafal Ar-Rahman ya. Di sebelumnya dia juga sudah hafal juz 30 ya. Tinggal nambah. Nah, ini suatu hal yang menggembirakan. Bahkan bukan jenengan, saya sendiri gembira loh Bapak Ibu. Kepala sekolah aja sedek ya, ada gitu ya. Ya. Makanya kalau kita memilih sekolah itu, ini rahasianya. Kepala sekolah yang dia anak kepala sekolah di sekolah nuku nunda, itu rahasianya. Anak saya alhamdulillah sudah 3 anak ini saya masukkan ya di SMP Muhammadiyah Plus. Ya. Saya punya anak 4 ya, tinggal 1 nanti. Karena apa? Karena apa yang saya berikan di di SMP Muhammadiyah Plus itu teman-teman semua guru-guru sebagian bisa lihat tadi di pembelajarannya. Mereka belajar dengan menyenangkan ya. Saya teringat ketika awal berdiri ada wali murid namanya Pak Cip itu sudah almarhum, alhamdulillah beliau memberikan manfaat kepada kami ya. Iya Pak Wirawan, SMP Muhammadiyah Plus berikan moto belajar dengan senang dan senang belajar. Itu saya ingat ya. Iya Pak, memang konsep kita seperti itu, tapi dia memberikan menyederhanakan dalam satu kalimat. Berarti di SMP Muhammadiyah Plus itu belajar dengan senang dan senang belajar. Ya. Dan alhamdulillah kita juga memberikan satu momen dalam kehidupan anak-anak kita, ya, bahwasanya ada satu momen di sekolah itu mereka merasa senang bahwa sekolah itu bukan seperti sekolah yang membosankan. Ya. Dan terbukti dengan kita memberikan pendidikan yang menyenangkan bagi anak, ya, itu memberikan semangat lain ya. Dan alhamdulillah di SMP Muhammadiyah Plus juga kita melayani ya, bagi putra-putri yang mungkin ada kebutuhan lain ya, atau khusus ya, istimewa ya, selama kita mampu kita menerimanya dengan sesuai kemampuan kami ya. Saya bisa menjenengan juga lihat tadi ya, semuanya kita memberikan keistimewaan kepada anak-anak semuanya. Karena kita anggap anak-anak semuanya itu satu itu banyak cerdas. Sejak tahun pertama kita berdiri kita tidak ada yang namanya ranking. Ya, itu sebelum ada kurikulum merdeka loh Bapak Ibu. Sebelum ada kurikulum merdeka yang menghapus namanya ranking, kita sejak tahun pertama berdiri 2014 itu enggak ada namanya ranking. Ya, bahkan anak saya sendiri pun enggak tahu dia ranking berapa waktu itu. Karena memang itu saya didik dari awal. Apa yang ada di SMP Muhammadiyah Plus sejak 2014 sekarang diaplikasikan di 2025 oleh kementerian. Pilar pendidikan itu ada 3 yang zamannya Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah dari orang tua, kedua dari sekolah, ketiga dari masyarakat. Nah ini 3 pilar ini yang punya tanggung jawab dalam pendidikan anak. Nah sekarang Pak Abdul Muti menambahi menjadi 2. Yang keempat adalah media, yang kelima adalah dunia usaha, dunia industri. Ini 2025 baru dicanangkan. Sedangkan di SMP Muhammadiyah Plus sejak tahun 2014, ya, setelah selain orang tua, sekolah, masyarakat, sejak 2014 kita sudah mengenalkan kepada anak-anak kita namanya media. Bahkan kita ingat 2017 SMP Muhammadiyah Plus termasuk sekolah pertama yang UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer. Nah, ini mungkin saksinya Pak Antok di sini ada, guru SMP Suko. Kita dulu masih menginduk di SMP Suko. Ya. Yang SMP Suko itu melaksanakannya di SMK Suko mungkin karena muridnya banyak. Ya. Tapi di SMP Muhammadiyah Plus kita nggak mau nginduk. Kalau saya nginduk di SMK Suko, ya iso-iso arek ANBK ini jam itu bengi. Maka saya dengan teman-teman dan juga wali murid, ya sistemnya iya apa carane iso ana sekolah. Dan alhamdulillah bisa terlaksana. Ya. Juga di pembelajaran, kalau di sekolah lain sibuk melarang anak membawa HP di sekolah. SMP Muhammadiyah Plus sejak pertama berdiri tidak pernah melarang anak membawa HP. Mungkin orang mengatakan kok boleh Pak gini-gini, wali murid banyak yang bertanya-tanya. Ini suatu keputusan yang nyeleneh.
sekolah lain itu dilarang ini. Karena apa? Karena saya lihat sekolah lain melarang tapi anak tetap bawa HP. Ngapain? Mending kita sahkan saja boleh bawa HP. Tapi di sekolah kita ajari bagaimana memanfaatkan HP untuk belajar. Dan ini baru dicanangkan 2025 secara resmi loh ya, walaupun dulu sudah jalan, tapi resmi ini bahwa pendidikan lewat media itu penting. Berpengaruh pada anak kita. Kita tidak bisa menghindarkan anak kita dari media. Ya walaupun kalau misalnya di pondok dan lain-lain bisa dikeluarkan, tapi ketika dia keluar pondok, kalau dia tidak diajari menggunakan media itu bahaya. Karena dia akan menjadi liar dalam selancar dalam menggunakan aplikasi. Ya. Bahkan mungkin ada yang nggak paham bahwa itu penipuan karena saking lugunya dia. Nah, makanya di SMP Babat Diablos kita ajarkan itu untuk belajar, untuk mencari tahu. Ya, saya di Dawar, ya maaf cakap itu, anak SMA baru saya ajari yang namanya ChatGPT. Anak SMP Muhammad Diablos sekarang sejak SMP sudah biasa menggunakan ChatGPT, ya sudah biasa mengedit video dan lain-lain. Ini suatu kemajuan yang ya luar biasa untuk anak-anak kita. Ya. Yang kelima yaitu dunia usaha, dunia industri dalam pendidikan. Di SMP Muhammad Diablos ya mulai tahun mungkin ke berapa ya waktu itu, angkatan kelima itu alhamdulillah sudah 4, mungkin angkatan ketiga atau keempat atau angkatan kedua mungkin ya malah, atau enggak 3, 4 itu tahun 2016-17 itu sudah kita canangkan bisnis day. Jadi anak-anak sudah kita kasih jadwal bagi mereka untuk langsung melakukan transaksi atau menawarkan barang kepada orang umum, masyarakat umum. Bukan kita kondisikan dalam satu acara pengajian atau wali murid rapat, enggak. Benar-benar kita lepas di jalan. Dan juga tidak boleh pakai atribut SMP Muhammad Diablos, itu rahasianya. Mungkin ada yang bilang, kenapa kok tidak ada identitasnya Pak? Biar orang tidak merasa kasihan secara sekolah. Wiki ini tugas sekolah namanya enggak. SMP Muhammad Diablos benar-benar kita lepas. Kenapa? Saya bilang kepada anak-anak semuanya bahwa yang kaya itu orang tua kalian. Sedangkan kalian itu masih belum punya. Kalian harus siap dalam kondisi apapun, seburuk apapun untuk survive di dalam dunia ini. Pertama itu udah kelas 7 biasanya udah malu itu ya. Depis sampai koncona, sampai melaku, nawarkan itu ya rada susah. Tapi udah berlama bulan kedua, bulan ketiga itu udah. Kemarin saya pantau sudah bulan ini ya. Kemarin terakhir itu mungkin 30 menit itu semua kelompok sudah terjual semuanya. Ya. Udah ngelompok wis mulai. Ya. Ini suatu usaha kita. Jadi anak-anak itu mendapatkan pembelajaran dunia usaha, dunia industri itu langsung. Yeah. Maka pada saat ini juga kami pesankan kepada anak-anakku sekalian. Ya. Pesan saya yang pertama, anak-anakku sekalian, ya, angkatan 9, ya, kalian harus ingat bahwasanya yang mulia di sisi Allah itu adalah yang bertakwa di antara kalian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sungguhnya yang mulia di antara kalian adalah yang bertakwa di antara kalian. Maka pesannya Pak Wiran pada kalian, tetaplah bertakwa kepada Allah. Jagalah takwa kalian. Apa itu takwa? Itu menjalankan segala perintah Allah dan jauhi larang-larangannya. Di dunia nanti di SMA kalian akan mengalami banyak sesuatu baru. Tapi kalau kalian menjaga selama itu tidak melanggar perintahnya Allah, ya jalankan. Kalau itu melanggar, jauhi. Kalau misalnya nggak mampu, lakukan semampu kalian. Ya berikutnya adalah jagalah Allah. Ya, ihfadillah yahfadka, itu kalau pesannya Rasulullah. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga kalian. Kalau kalian mau sukses dalam kehidupan ke depan, maka jagalah Allah. Maksudnya apa jagalah Allah? Jagalah agama kalian. Amalkan apa yang sudah kalian pelajari dari SMP Muhammad Diablos, tambahi apabila ada yang belum kita ajarkan, ya. Jangan sampai dikurangi malah. Ya. Yang ketiga, tadi kita sudah melihat, ya, paling tidak kalau sudah melewati proses yang juz 30, ada apa itu Al-Mulk, ada Al-Kahfi, ada Ar-Rahman, bahkan ada yang Yasin juga, berapa proses itu sesuai semesternya, ya, itu dijaga. Paling enggak itu adalah modal minimal dari kami Bapak Ibu Guru SMP Muhammad Diablos pada kalian. Karena
Al-Quran yang kalian jaga itu insya Allah akan menjadi syafaat kalian nanti di hari kiamat. Juga berikutnya adalah bersiaplah nanti ketika kalian keluar dari sini mendapatkan ujian-ujian ya, yang mana itu tidak kalian temukan di masa SMP ya. Ketika SMA gurunya gak enak, ketika SMA tugasnya kok akeh, ketika SMA kok akeh jam kosong ya. Kalau di SMP Muhammadiyah tidak ada jam kosong Bapak Ibu. Saya berani jamin itu 100% tidak ada jam kosong. Pasti anak itu bersama gurunya dari pagi sampai pulang ya. Dan kamu di nanti SMA akan mengalami hal semacam itu ya, harus siap. Itu adalah salah satu ujian bagi kalian. Bagaimana kalian tetap menjaga diri kalian, tetap menjaga apa yang sudah kalian dapatkan ya. Karena ujian itu pasti kita terima ya kan. Allah berfirman wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat ya. Pasti akan kami berikan ujian ya, dengan sedikit kekurangan ya, dengan sedikit ketakutan ya, sedikit kelaparan ya, kekurangan jiwa, ada yang keluarga yang meninggal ya, ada saudara yang meninggal, itu kalian harus siap berarti. Tapi ingat semua itu ujian yang kecil dari Allah Subhanahu wa taala ya. Karena yang namanya setelah kalian nanti mendapatkan kesulitan pasti ada kemudahan. Allah berfirman ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sungguh temenan, sungguh ini ya. Itu Allah berfirman seperti itu. Setelah kesulitan ada kemudahan. Sungguh setelah kesulitan ada kemudahan. Tatkala kalian nanti mendapatkan kesulitan, ingat ayat ini. Pasti nanti aku dapat kemudahan yang lain ya. Jika janganlah mudah menyerah. Ini namanya motivasi diri kalian. Yang ngasih bocoran siapa? Allah langsung yang ngasih kalian ujian. Pasti nanti ada kemudahan, maka hadapi dan jalani dengan baik ya. Terus berikutnya jagalah orang tua kalian. Ya, pesannya Pak Wirawan dan guru-guru semuanya ya. Bahagiakan mereka. Karena enggak ada ceritanya orang itu susah, orang itu keblangsat atau istilahnya itu gagal terpuruk hanya gara-gara membahagiakan orang tua. Pasti orang yang membahagiakan orang tua di antara saudara pasti dia yang paling mulia ya. Maka kalian bahagiakanlah orang tua kalian ya. Terus dari sini kami juga memohon maaf kepada Bapak Ibu orang tua murid semuanya apabila dalam 3 tahun ini ada pelayanan kami yang kurang ya, ada yang mungkin tidak mengenakkan saya selaku Kepala SMP Muhammadiyah Plus, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami berpesan jangan lupa kalau ada adiknya ya, ponakannya, tetangganya, wah, ya entah itu kenalan yang mana ya, ya sedikit iklan nih, spoiler ya. Dan ini kita insya Allah juga alhamdulillah untuk angkatan yang depan ini sudah 23 sudah daftar ya. Ya semoga nanti kita bisa bertambah terus lagi ya. Tapi di SMP Muhammadiyah Plus itu luar biasa Bapak Ibu. Saya kan juga di SMA Negeri Nawar Belandong ya. Ini kita perlu membandingkan luar biasanya. Di sekolah negeri yang jumlahnya 900 orang itu income atau RKS sekolah itu 2 miliar. Di SMP Muhammadiyah Plus yang cuma 90 sekian, RKS itu nek bayar kabel loh ya. Itu 1,1 miliar. Itu hanya 90 orang. Sedangkan dibandingkan 900 orang ya. Dan ini merupakan suatu hal yang luar biasa bagi kami ya. Maka itu juga kami pesankan bagi yang mungkin ada punya tanggungan ya, tolong diselesaikan sebelum dapat ijazah ya. Karena juga ini menentukan dari sekolah kita, yaitu karena kita sekolah yang mandiri, bantuan dari pemerintah hanya 10%. Dan tadi yang itu 2 miliar itu sekolah itu gurunya digaji pemerintah, sedangkan kita murni dari kita. Jadi mohon bantuannya, karena kita sudah memberikan yang terbaik, tolong kita juga dibantu dalam hal administrasi dan lainnya
supaya selesai. Karena sekarang ini ruwet Bapak Ibu. Katene nahan ijazah iku ya ono media dilarang. Katene ngene dilarang tapi nek gak ngono iki iku ya gak sejalan. Nah, iki terakhir rada curhat titik. Cuman saya ucapkan terima kasih luar biasa dari Bapak Ibu semuanya ya. Karena dari yang masuk ke kita itu rata-rata adalah referensi. Kalau udah referensi itu ya berarti alhamdulillah kekuatan kita murid yang 90 itu maaf cakap ya itu alhamdulillah dari referensi bahkan hanya yang ada yang hanya dari Google. Kalau jenengan lihat di Kota Mojokerto, Kabupaten Mojokerto tidak ada satupun yang namanya bannernya SMP Muhammadiyah Plus PPDB. Tidak ada baliho, tidak ada spanduk, bahkan dalam pintu masuk SMP Muhammadiyah Plus itu kan dicabut sama pemerintah daerah. Ya, wis gak ono jenenge blas. Tapi alhamdulillah kita bisa survive. Kenapa itu? Karena kepercayaan dari Bapak Ibu wali murid semuanya. Plus untuk Bapak Ibu semuanya. Saya ucapkan terima kasih pada Bapak Ibu semuanya atas kepercayaannya kepada kami mendidik putra-putri jenengan. Untuk anak-anakku sekalian, jadilah anak-anak yang hebat. Kalian harus siap untuk menatap masa depan. Jadilah pemimpin. Jadi karena kalian pemimpin agama ini menjadi yang terbaik untuk Muhammadiyah, menjadi terbaik untuk orang tua kalian. Barakallahu fikum. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.